Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Sunanda, nomor induk 02 755 20 20 10 dengan jurusan Prodi Teknik Informatika semester 5. Jadi di sini saya ingin menjelaskan untuk menyelesaikan ulangan akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Baik, saya di sini akan menjelaskan soal pertama dari mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang Cisco, mulai dari sejarah perusahaan, penggunaan dari Cisco IOS, Cisco router, Cisco switch, dan manfaatnya pada jaringan komputer saat ini. Sejarah Cisco adalah perusahaan teknologi antarmuka yang didirikan pada Desember 1984 oleh Leonard Bosak dan Sandy Lunar, yaitu salah satu mantan karyawan Stanford University, untuk mengkomersialkan teknologi router dari Stanford dengan produk-produk seperti IOS router. Perusahaan ini berkembang pesat dengan produk router pertama pada tahun 1985 sampai dengan 1986, yaitu mencapai puncak valuasi tertinggi dunia pada tahun 2000-an saat gelombang.com, dan kini mendominasi infrastruktur jaringan global melalui inovasi seperti ASIS dan perangkat high-end. Selanjutnya ada Cisco IOS, adalah sistem operasi proprietary untuk router, switch, dan perangkat jaringan Cisco lainnya yang mengelola protokol jaringan, routing, switch, keamanan, serta cost. Yaitu kegunaannya mencakup konfigurasi antarmuka, pemantauan jaringan, kontrol akses, dan skalabilitas untuk menjaga kestabilan serta kecepatan transfer data tinggi. Selanjutnya itu ada scalar Cisco, atau bisa disebut Cisco Switch, seperti seri Catalyst, dan menangani switch layer 2-3 untuk transmisi data cepat di segmen lokal dengan fitur PoE, VLAN, host, dan keamanan seperti ACR, serta keamanan port. Manfaatnya yaitu meliputi performa tinggi untuk pop video, skalabilitas, stacking, dan manajemen kemacetan melalui Cisco Prime untuk mengurangi kesalahan operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu jelaskan apa itu protokol pada jaringan komputer, model OSI, model TCP atau IP, dan apa yang dimaksud dengan enkapsulasi dan deenkapsulasi. Yang pertama itu ada protokol pada jaringan komputer. Protokol pada jaringan komputer adalah aturan standar yang mengatur komunikasi antara perangkat agar data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Model OSI dan TCP atau IP merupakan kerangka referensi untuk memahami proses tersebut. Sementara enkapsulasi dan deenkapsulasi yaitu menjelaskan cara data dibungkus dan dibuka saat berpindah lapisan. Selanjutnya ada protokol jaringan. Protokol itu mendefinisikan format data, urutan data pengiriman, data mekanisme, error handling agar perangkat berbeda bisa berkomunikasi. Contohnya TCP untuk pengiriman andal dan UDP untuk cepat tapi tanpa jaminan. Protokol bekerja berlapis untuk memastikan kompatibilitas di seluruh jaringan. Selanjutnya ada model OSI. Model OSI atau yang disebut Open System Interconnection terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama itu ada physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, kelima session, yang keenam presentation, dan yang terakhir itu ada application. Model ini bersifat teoritis untuk standarisasi pembelajaran. Selanjutnya itu ada model TCP atau IP. Model TCP atau IP mempunyai 4 lapisan utama, yaitu yang pertama application, yang kedua internet, yang ketiga
network. Yang keempat, akses, yang dimana ini dikembangkan oleh .as. Model ini lebih praktis dan jadi dasar internet modern. Itu menggabungkan beberapa lapisan OSI untuk efisiensi. Selanjutnya itu ada enkapsulasi dan deenkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses membungkus data dengan header atau kadang trailer saat turun lapisan. Misalnya data aplikasi jadi segmen TCP, lalu paket IP hingga frame internet. Deenkapsulasi kebalikannya, itu membuka lapisan demi lapisan dari bawah ke atas untuk rekonstruksi data asli. Jadi di sini saya akan membuatkan topologi LAN sederhana, itu yang dimana kita menggunakan satu switch dan 4 PC, yang dimana 4 PC ini masing-masing internet gedung A dan juga gedung B. Oke, kita selanjutnya menggunakan switch 290, kita taruh di sini. Selanjutnya kita menggunakan PC. Nah, PC. Di sini saya menggunakan untuk kabelnya itu strike, copper strike. Ini satu, ini. Oke, saya kasih nama dulu. Ini gedung A, ini gedung B. Selanjutnya itu kita konfigurasikan semua PC. Itu yang pertama kita desktop configuration, kita memberikan IP untuk di setiap PC 92.168.1. Nah, ke PC 10 sama memberikan IP desktop. Kita menamakan harus di bawah. Selanjutnya itu kita pergi untuk sintak ke switchnya, select. Selanjutnya kita validasi tabelnya dulu, SH LAN. Nah, di sini masih default ya guys, belum ada gedung A dan juga gedung B. Jadi kita tambahkan
selanjutnya plan 3, dimana namanya gedung B. Exit plan. Kita lihat lagi tabelnya. Nah, di sini sudah ada gedung A dan juga gedung B. Selanjutnya kita pisahkan antara gedung A dan juga gedung B. Itu pertama config t in rank FA 0 1 sampai 10. Selanjutnya kita ketikkan with support mode access. Selanjutnya kita masuk sweet spot itu akses yang 2. Nah, jika sudah, kita kembali ke in range dari 10 ke 11 sampai ke PC 20. Kemudian kita udah akses dan 3 udah exit. Baik, kita simpan. Oke, selanjutnya kita uji coba. Selanjutnya kita pesan dari PC 9 ke 8. Sukses. Ini masih gedung A sama gedung A ya guys. Terus selanjutnya coba gedung B. Nah, hasil selanjutnya kita coba gedung A dan ke gedung B. Nah, ternyata gagal. Misalnya gagal, berarti kita berhasil memisahkan antara gedung A dan juga gedung B. Selanjutnya kita membuat topologi wireless sederhana. Di sini kita membuat topologi wireless sederhana, di mana wirelessnya itu access point-nya menggunakan pasport dan juga tidak menggunakan pasport. Ini kita uji coba menggunakan PC sama laptop. Cobanya di sini. Baik. Jadi di sini saya akan membuatkan topologi sederhana, itu tentang membuat topologi wireless sederhana, yang dimana wireless ini menggunakan pasport dan juga tidak menggunakan pasport. Yang pertama itu kita menggunakan jadi di sini untuk di sini menggunakan HP point PT Access. Selanjutnya kita menggunakan 2 PC. Jadi di sini yang pertama saya akan membuatkan tidak menggunakan pasport terlebih dahulu untuk akses poinnya. Jadi di sini kita tidak menggunakan pasport untuk akses poin. Nah, selanjutnya kita ke PC, zoom in,
kita hapus. Untuk kita cari PT Pos NM untuk wireless, kita pasang. Selanjutnya kita nyalain. Kira-kira terhubung apa tidak? Lah, terhubung di sini. Oke, berarti di sini kita namain terlebih dahulu agar tidak nyambung ke sana. Ini default, kita namain apa ya, latihan udah ada, berarti uji 1. Oh, ini kita namain juga berarti port 1. Ini uji 1. Kira-kira masuk ya. Nah, ternyata masuk guys. Nah, coba di sini kita, nah, ini udah jadi sebenarnya guys, udah jadi topologi wireless sederhana buat kita menggunakan pasport VPA. Ini VPA, kita kasih pasport 1 2 3. Nah, oke, aduh 1 2 3 aduh. Pasport Shopee minimum 8N. Oke, pas aduh 1 2 3. Nah, aduh 1 2 3, aduh 1 2 3. Ah, terputus. Coba kita sambungkan laptop. Zoom in. Nah, kita matiin terlebih dahulu. Nah, kita hapus. Kita pasang wirelessnya lain. Masih ini malah tersambung ke sini guys. Nah, gampang, kita tinggal ubah di sininya ke config wireless. Nah, ini kita coba kita pasang pasport. A1 2 3 tadi, aduh 3. Kira nyambung. Oh, belum nyambung. Kenapa? Karena di sini namanya kita belum samain. Latihan bukan uji 1. Kita nyambung enggak guys. Wah, ini uji 1. Nah, nyambung. Nah, begitu untuk topologi wireless sederhana kurang lebihnya. Di sini saya menggunakan router 2911 dan 2 PC dan menambahkan akses point untuk menambahkan topologi wireless. Ini menambahkan 1 laptop. Terus di sini saya menggunakan kabel copper Starlight GB internet 0, GB 01.
sini saya mengkonfigurasikan alamat IP ke PC. Itu 10.0.0.1 dan subnet max-nya itu 25.25.25.0. Default gateway-nya 10.0.20. Begitu juga saya mengkonfigurasikan ke PC 1 itu 172.10.10.1. Subnet max-nya sama 25.25.25.0. Default gateway-nya itu 17.2.10.10.20. Selanjutnya ke laptop dengan IP address-nya itu 192.168.1.1. Misalnya titik 10. Ini subnet-nya masih sama. Default gateway-nya 192.168.1.1.1. Selanjutnya kita ke CLI, kita konfigurasikan di CLI router 0, dimana n config terminal interface g 0/1. Selanjutnya IP address 10 IP address 10.0.0 25 Intel 3.0/0 IP address 15.0.0.1 subnet 25.25.255.255.0. No shutdown. Wait, kita simpan. Selanjutnya kita konfigurasikan ke router 1. No route and config terminal interface g 0/1 IP address 172.10.10.20. Subnet max-nya 255.255.255.255.0. No shutdown. Interface G0/0. Enter IP address 15. Salah. Salah. 15.5.0.0.2 spasi 255. No shutdown. X
interface G0/2, enter. IP address 192.168.1.1.1. No shutdown. Enter. Wait. Udah. Selanjutnya kita konfigurasikan IGRP nya di router 0. Oke, config T network, router network, IGRP1 network. Salah, ini kita salah nulis. Network 10.0. Salah, berarti network kurang 1. Apa ya, network 10.0.0.0, terus 15.00 no auto summary exit. Kita simpan. Wait. Selanjutnya kita ke router 1, sama seperti router 0. Config terminal, router IGRP1, enter. Network 172.10.10.0 sama tinggal juga 15.0.0. bawahnya enter. Salah, enter. Network 192.168.1.0 no auto summary. XX work. Oke. Nah, selanjutnya access point. Kita ke config port 1, lalu kita di SSD nya kita namain wireless LAN. Selanjutnya autentication-nya WP2. Kita masukin pasportnya UAS 12345. Hilang. Lanjut ke laptop, itu config kita belum masang di programmingnya. Di programming vertikal, matiin, kita buang.
lalu ganti PT laptop NM1 wireless, pasang, lalu nyalakan lagi, selanjutnya config. Nah, ada wireless 0. Nah, ini SSD-nya kita ganti, kita samain sama apa namanya ini, apa ya, nah tuh intinya kita samain sama access point. Access point kita cocokin SSD laptop sama access point-nya, kira-kira udah sama belum. Ternyata belum. Kita paste ke wireless LAN. Nah, kita coba. Nah, berhasil. Coba kita percepat, kirim pesan ke PC1, in progress, masih gagal. Berarti kita percepat lagi, kita kirim, ternyata sukses. Coba kita kirim lagi ke versi 0 ke laptop Violet, kita percepat. Laptop masih Violet, kita percepat lagi, kirim lagi SD Violet, delete. Oh, ternyata ininya ganti sendiri guys. Coba statik sesuai sama saat kita config di CLI itu 192.168 titik 1.1. Nah, coba kita hilang, kita percepat lagi, bisa kirim dari PC ke PC1 sukses, PC0 ke laptop highlight, kita percepat lagi, terus kirim dari laptop ke PC1 sukses. Selanjutnya kita coba lagi ke PC0 sukses, PC0 sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.